Selamat pagi Bu. Pagi. Bisa saya bantu? Saya mau vaksinasi. Ibu vaksinasi ya. Saya cek dulu suhunya ya. Ya. 36,5 Bu. Iya. Saya silakan cuci tangan di situ. Terima kasih. Silakan ke meja pendaftaran. Terima kasih. Pagi. Selamat pagi Ibu, silakan duduk ya. Selamat pagi Ibu, boleh saya pilih dulu KTP-nya? Baik, saya cek dulu datanya ya Bu ya. Dengan Ibu Aulia ya Bu ya? Ya. Ibu, selamat Ibu terdaftar di sistem kami untuk mendapatkan vaksin di tahap pertama ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu belum informasi tentang vaksin? Belum tahu. Belum tahu. Nah, vaksin COVID-19 ini aman dan halal ya Bu ya? Karena sudah dapat izin dari POM dan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI. Jadi Ibu nggak usah ragu untuk divaksin. Nah, nanti kalau misalnya hari ini Ibu sudah mendapatkan vaksin yang pertama, Ibu akan mendapatkan vaksin yang kedua 14 hari setelah Ibu mendapatkan vaksin yang pertama. Oke, untuk pendaftarannya sudah selesai. Nanti Ibu bisa lanjut ke meja pemeriksaan, akan dibantu oleh Bu. Oke Bu ya? Iya. Makasih Ibu. Sudah terdata tadi datanya? Iya. Dan kita akan masuk langsung ke meja 2 ya Ibu? Iya. Ke meja 2 ya Ibu, meja pemeriksaan. Nanti setelah itu kita akan masuk ke ruangan vaksinnya Ibu dan kita bisa menuju ke ruangan observasi. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Aulia. Bu Aulia ya. Iya. Saya Yunita dan ini Dokter Nurul yang akan melakukan screening untuk memastikan Ibu bisa divaksin atau tidak. Baik Ibu, akan saya periksa suhunya Bu ya. Suhu Ibu normal ya Bu ya, 36,3. Bagus ya Bu ya. Selanjutnya saya periksa tensi Ibu. Bagus ya Bu ya, 170. Selanjutnya Ibu akan diperiksa oleh Dokter Nurul. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan cek suhu tubuh dan tekanan darah Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut apakah Ibu layak diberikan vaksin COVID-19 atau tidak. Oke, Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan untuk mengecek COVID-19 atau tidak? Belum pernah ya Bu. Untuk anggota keluarga Ibu, apakah ada yang pernah terkonfirmasi COVID-19? Tidak ada. Untuk rekan kerja sendiri, apakah sudah pernah ada yang terkonfirmasi COVID-19? Tidak ada. Untuk hari terakhir Ibu, kira-kira kapan ya Ibu ya? Apakah Ibu ingat? Desember akhir. Oke, bulan Desember tahun 2020 ya Ibu. Ibu sudah memiliki anak? Sudah. Usia berapa Bu? Usia 6 bulan. 6 bulan. Saat ini apakah Ibu sedang menyusui? Ya, saya lagi menyusui. Oke, baik Ibu sedang menyusui ya Bu. Nah Ibu, terkait vaksinasi COVID-19 ini tergolong vaksinasi yang masih baru. Jadi untuk keamanannya sangat dijaga ketat. Flat yang memperlihatkan beberapa kondisi yang orang yang tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Nah, salah satunya adalah ibu yang sedang hamil maupun yang sedang menyusui. Untuk saat ini kondisi Bu Aulia sedang menyusui ya Ibu, bayinya berusia 6 bulan. Nah, untuk itu Ibu tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19 hari ini. Jadi kapan kalau bisa saya dapatkan Oke, vaksinnya? nanti setelah anak Ibu sudah lebih besar dan Ibu sudah tidak menyusui lagi, nanti Ibu dapat melakukan pemeriksaan kembali untuk dicek lagi apakah Ibu sudah layak diberikan vaksinasi COVID-19 atau tidak. Begitu Ibu.
Baik, jadi saya boleh pulang. Betul Ibu, Ibu saat ini bisa istirahat di rumah, bisa pulang. Ibu dapat pulang ke lewat pintu keluar itu ya Ibu ya. Nanti silakan diikuti penunjuk arahannya. Terima kasih. Selamat pagi Pak, ada juga saya bantu. Oh Pak, oh kita cek suhunya dulu ya. Oke. Silakan cuci tangan dulu Pak. Silakan berikan pengacara. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, boleh saya pinjam dulu KTP-nya? Saya cek dulu datanya ya Pak. Dengan Bapak Zikri ya Pak ya? Iya. Bapak selamat, Bapak ada sebagai penerima vaksin di tahap pertama ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Karena Bapak akan mendapatkan vaksin, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai vaksin ini. Siap. Jadi vaksin ini aman dan halal ya Pak. Sudah mendapatkan izin dari BPOM, juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Nah nanti Bapak kalau misalnya hari ini mendapatkan vaksin yang pertama, akan diberikan lagi vaksin yang kedua 14 hari setelah Bapak mendapatkan vaksin yang pertama. Baik, pendaftarannya sudah selesai. Nanti Bapak bisa lanjutkan ke meja pemeriksaan, akan dibantu oleh Bu Tina. Ya Pak ya, terima kasih ya Pak. Dengan Bapak Zikri dari verifikasi dulu Pak di pendaftaran. Kita ke meja pemeriksaan ya Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Dengan Bapak Zikri ya Pak ya? Iya. Pak, perkenalkan, saya Meta dan sebelah saya ada Dokter Yaya Pak. Kami yang bertugas di meja 2 bagian screening. Jadi di sini nanti Bapak akan dilakukan beberapa pemeriksaan ya Pak ya, dan ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan sehingga dari meja inilah nanti dapat disimpulkan apakah Bapak bisa diberikan vaksinasi atau tidak. Baik Pak, kita mulai dengan pengukuran suhu terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak sebelumnya ada demam Pak? Tidak ada ya Pak ya. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Maaf ya Pak. Oh iya Pak, hasilnya bagus ya Pak ya, 36,4. Sekarang kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak ya. Bapak kapan Pak terakhir kali cek tekanan darah? Oh, sebulan yang lalu. Gimana hasilnya Pak? Bagus ya Pak ya. Oke, Pak ya. Tangannya relax saja Pak. Maaf Pak, sebentar Pak. Oke, kita hidupkan ya Pak ya hasilnya. Kita pakai gaun, Pak, hasilnya bagus ya Pak ya, 107/63. Oke Pak, saya lepas ya Pak. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan suhu dan tekanan darah hasilnya bagus ya Pak, normal. Sekarang Bapak boleh silakan langsung ke Dokter Yaya Pak untuk diberikan beberapa pertanyaan. Perkenalkan ya Pak Zikri, saya Dokter Yaya Pak yang jaga di meja 2 ya Pak ya. Setelah dilakukan pemeriksaan tensi sama tekanan darah, nah di sini saya akan tanya-tanya nih Pak, tanya-tanya sekitar nanti ada 16 pertanyaan untuk Bapak. Nah nanti saya harapkan Bapak berkata dengan jujur ya Pak ya, apa yang Bapak alami, apa yang Bapak derita seperti itu. Nah ini nanti pertanyaan saya berguna untuk menentukan apakah Bapak nanti layak divaksin atau tidak Pak, seperti itu. Sudah jelas Bapak? Ya. Bisa kita mulai Bapak? Ya. Pertama sebelumnya Bapak pernah ini nggak Pak, dilakukan pemeriksaan COVID gitu Pak? Dicek COVID yang dimasukin alat dari hidung gitu? Pernah, terus hasilnya apa Pak? Negatif ya Pak, oke gitu. Negatif ya Pak, dipastikan negatif ya. Nah, Bapak pernah sebelum ini nih Pak, seminggu terakhir Bapak ada demam gitu misalnya, badannya nggak enak, batuk, terus pilek gitu, ada nggak Pak? Nggak ada ya. Kalau anggota keluarga sendiri Pak, ada yang kayak saya sebutkan tadi Pak, kayak demam, batuk, pilek gitu ada? Nggak ada juga ya, pastikan tidak ada ya Pak ya. Terus dalam beberapa terakhir ini, apakah Bapak itu minum obat yang dalam waktu lampau untuk penyakit tertentu gitu nggak? Misalnya sakit jantung, atau sakit yang lain gitu? Nggak juga ya Pak ya. Kalau Bapak pernah dinyatakan oleh dokter menderita penyakit jantung gitu Bapak? Oke, tidak ada ya Pak. Autoimun misalnya dokter menyatakan Bapak terkena autoimun gitu? Tidak ya Pak ya. Bapak sebelumnya pernah sakit ginjal, ada keluhan di ginjal gitu Pak? Di ginjal Bapak sendiri? Tidak ada ya Pak. Kalau nyeri sendi gitu Pak, sebetulnya kayak rematik, Pak tahu rematik kayak rematik gitu Pak? Nggak ada, oke. Kalau dari saluran pencernaan nih Pak, Bapak ada misalnya ada mah atau gangguan saluran pencernaan gitu Pak, sakit di saluran pencernaan gitu sebelumnya?
Ada juga ya Pak ya. Maaf nih Pak, saya bertanya agak sedikit sensitif ya Pak ya. Bapak nih sebelumnya pernah terdiagnosa kayak kanker gitu Kak? Enggak ya. Kalau kelainan darah Pak misalnya? Enggak ada juga ya. Bapak pernah ditransfusi darah? Kalau Bapak pernah ini cek gula Pak, yang kayak misal cek gula yang diambil dari sini apa diambil dari sini gitu pernah Pak? Oh sebulan yang lalu itu. Oke Pak, hasilnya gimana Pak? Normal, bagus juga ya. Oke, baik ya Pak ya. Maaf lagi nih Pak, saya akan menanyakan pertanyaan yang agak sensitif nih Pak. Maaf ya Pak ya sebelumnya. Ini Bapak pernah dinyatakan HIV sama dokter? Berganti-ganti pasangan gitu Pak? Oke ya Pak. Untuk yang pernah terakhir ya Pak ini Pak ya, apakah Bapak pernah menderita batuk yang lama gitu Pak? Terus Bapak sembuh-sembuh, terus Bapak yang minum obat tiap hari gitu? Nah juga, oke. Sebentar ya Pak, saya isi dulu. Nah, dari pertanyaan tadi Pak yang banyak tadi saya tanyakan itu, di sini kesimpulannya Bapak dapat diberikan vaksin COVID-19 ya Pak ya. Ini saya akan jelaskan Pak, nih Bapak bisa lihat di sini Pak. Saya jelaskan ya Pak tentang apa sih vaksin itu sendiri. Nah, vaksin nanti yang diberikan di Bapak itu namanya Sinovac Pak, mereknya Sinovac gitu kan Pak ya. Nah, Sinovac ini sendiri nanti disuntikan di lengan kiri Pak, lengan kiri itu sebelah sini Pak, sebelah sini. Gitu. Terus ini vaksinnya ini bersama pemerintah sudah dilakukan pengujian dan dia sesuai dengan standar keamanan dari pemerintah itu sendiri telah dilakukan. Dia sudah dilakukan beberapa uji klinis dan dia layak untuk diberikan ke orang-orang seperti itu Pak. Nah kenapa sih kita harus vaksin Pak di sini? Pasti Bapak bingung kenapa sih harus divaksin orang-orang? Nah misalnya Bapak nggak mau vaksin kan, nanti Bapak bisa terkena yang COVID-19 tadi Pak, bisa terkena penyakit COVID itu sendiri. Bisa Bapak kena nih, Bapak bisa menularkan ke saudara Bapak, keluarga Bapak atau orang-orang sekitar Bapak, kan merugikan itu Pak ya, seperti itu. Nah itu nanti imunisasinya Bapak diberikan di ruang setelah ini, diberikan di lengan kiri. Setelah dilakukan imunisasi nanti ya Pak ya, Bapak itu ada menunggu sekitar 30 menit Pak di ruang sebelah situ nanti ya Pak ya. Nunggu 30 menit itu fungsinya buat apa sih Pak nunggu 30 menit? Nah Bapak bisa lihat di sini nih, karena namanya disuntik ya Pak ya, itu kan juga melakukan penyuntikan pasti nanti bisa muncul gejala-gejala setelah penyuntikan itu sendiri, kayak disuntik vitamin aja bisa ada efek sampingnya Pak, apalagi ini imunisasi seperti itu. Kenapa apa sih Pak efek sampingnya? Bapak bisa baca. Yang pertama efeknya itu bisa jadi bengkak Pak, bengkak. Nah kalau terjadi bengkak nanti di rumah bisa tuh Pak dikompres, bisa pakai kompres air hangat dikompres, tapi hati-hati Bapak di tempat penyuntikan jangan dikompres ya Pak ya, jangan dipegang-pegang, jangan ditekan, pokoknya dikompres itu di sekitarnya bengkak saja gitu. Yang kedua bisa nanti ada kemerahan Pak, ada kemerahan itu juga bisa dikompres seperti itu. Terus bisa jadi nanti efeknya juga demam Pak, panas badannya nggak enak gitu kan Pak. Nah nanti Bapak bisa minum paracetamol Pak kalau terjadi demam, dan setelah itu bisa jadi Bapak nanti ada gejala-gejala batuk sedikit gitu-gitu dan gejala-gejala yang lainnya gitu Pak. Nah apabila Bapak nanti mengalami gejala-gejala tadi, nanti kan Bapak di meja terakhir, di meja 4 itu akan diberikan kartu Pak. Nah di kartu tersebut nanti di bawahnya ada nomor telepon. Bapak bisa mengeluhkan atau menyampaikan apa yang Bapak keluhkan ke nomor telepon tersebut, bisa melalui WA ataupun melalui telepon seperti itu Bapak. Gimana Bapak bersedia dilakukan penyuntikan? Iya, gitu ya Pak. Di sini meja 2 sudah selesai ya Pak ya, silahkan dipakai hand sanitizer-nya ini, Pak pakai dulu. Setelah ini Bapak langsung bisa masuk ke meja 3. Silakan bisa langsung ke meja 3. Ya, Bapak. Baik Bapak, kita langsung menuju ruangan vaksin. Permisi Bu. Ya, silakan masuk Pak. Oh iya Bu. Ya, sebelum Bapak duduk, saya minta KTP-nya dulu. Oh, KTP. Iya, untuk pendataan kita. Udah Pak, santai aja, nggak usah buru-buru. Oke, pinjam dulu ya Pak, silakan duduk Pak. Siap. Apa kabarnya Pak? Baik, Bu. Perkenalkan, saya dengan perawat MA, yang satu lagi dengan perawat Ica. Sekarang Bapak berada di ruangan penyuntikan. Penyuntikan vaksinnya itu kita lakukan di lengan kiri di sebelah sini Pak. Nah untuk itu bisa Bapak coba ini buka bajunya dulu. Dan atas semuanya kalau lengannya digulung mana lebih nyaman aja Pak. Oke, sambil saya menyiapkan obatnya ya Pak ya. Pernah disuntik sebelumnya Pak? Suntik.
obat yang lain gitu? Belum. Belum ya, belum pernah suntik di lengan. Belum. Pak jarum suntiknya Pak, masih baru ya. Kecil aja. Ini vaksin corona-nya, belum Pak. Baru ya Pak. Isinya ini untuk sekali pemakaian 0,5 ml aja. Saya buka ya Pak ya. Bersihkan dulu lokasi suntikannya ya Pak ya. Bapak coba extension bisa. Ya, tangan begini. Oke. Nggak usah lihat ke saya Pak. Oke, lurus ke depannya aja ya. Suntik ya Pak, tarik nafas Pak. Buang pelan-pelan nafasnya, rileks saja. Oke. Selesai. Oke. Ada darah keluar ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Bapak akan diobservasi di ruangan di meja 4 ya. Silahkan Pak. Silahkan. Oke, Bapak. Bapak ditemanin sama. Iya, kita langsung ke meja 4 ya Pak. Iya Pak. Oh dia langsung. Ya sama ini KTP-nya Pak. Selamat ya Pak, sudah divaksin ya Pak. Bapak akan memasuki bagian observasi dengan perkenalkan diri saya ini dan dengan saya disantan bagian pencatatan Pak. Seperti kata dokter sebelumnya, bahwa Bapak akan dimantau selama 30 menit ya Pak. Silakan ya Pak. Selama 30 menit, kami akan memantau Bapak ke depan bagaimana setelah Bapak divaksin atau dilakukan penyuntikan tadi. Jika Bapak merasakan sedikit pusing atau mual, silakan mengadu kepada kami Pak. Tapi jika ada nyeri ataupun sedikit bengkak pada bagian penyuntikan atau Bapak merasa sedikit nyeri pada bagian motor ataupun perasaan suntik, itu hal wajar ya Pak. Seperti kata dokter yang tadi, bahwa itu adalah hal wajar yang dilakukan, yang dirasakan pasien setelah dilakukan penyuntikan, gitu ya Pak. Baiklah, kita akan tunggu selama 30 menit ya Pak. Bapak baru masuk jam setengah 11, nanti akan selesai kami pantau jam 11. Ini waktunya sudah 30 menit ya Pak. Ini saya akan membagikan sebuah leaflet Pak, atau selebaran yang menceritakan bagaimana Bapak akan merasakan reaksi lokal Pak pada bagian yang sudah disuntik tadi. Mungkin akan terasa sedikit nyeri atau kemarahan dan bengkak. Itu wajar ya Pak ya. Jika ada sedikit demam atau nyeri otot ataupun Bapak merasa agak sedikit lemas atau sakit kepala, nanti bisa dikompres ya Pak pada lengan, misalnya ada yang bengkak gitu ya Pak. Silakan dikompres dengan kompres dingin. Jika terasa sedikit demam, silakan diminum paracetamol atau pereda penurun demam ya Pak yang ada di rumah gitu ya Pak. Kalau Bapak ingin mandi, silakan mandi saja tapi menggunakan air hangat ya Pak ya. Ini silakan dibawa Pak pulang ke rumah, nanti dibaca ya Pak ya. Ke bagian teman saya dulu Pak. Baik Bapak, apa tidak ada keluhan Pak? Tidak. Oh ya baik. Ini kartu vaksinasinya ya Pak, tertulis di sini tanggal hari ini sebagai vaksin yang pertama. Kemudian nanti rencana untuk vaksin yang kedua di tanggal 19 Februari 2021 jam 11 di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang lagi ya Pak. Nah jika Bapak mengalami meriang yang berlebihan, pusing kepala, kemudian mual dan muntah, boleh Bapak menghubungi kami di nomor 0821 8118 3270. Untuk pelayanannya 24 jam kok Pak. Kami siap melayani Bapak. Apakah ada yang mau dipertanyakan Pak? Boleh disimpan Bapak. Jalan keluarnya sebelah sana Bapak. Semoga sehat kembali Pak. Selamat datang Ibu di posko vaksinasi Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Ya, Saya perwakilan dari Dinkes. Mohon izin untuk hari ini ya Bu, kami lakukan supervisi. boleh Ibu, silakan. Kami akan memperlihatkan
kami Ibu. Ini adalah meja 1 Ibu untuk pendaftaran, ada insidennya di meja 1. Nanti para peserta sebelumnya akan cuci tangan dulu gitu ya. Kami menyediakan gelas novel, sabun cuci tangan, beserta tisunya dan tempat sampah Ibu. Kita lihat kebetulan sedang ada pasien. Di sini ada dokter Yaya dan ada perawatnya Ibu Meta. Mejanya sudah berjarak ya? Sudah berjarak Ibu 1 sampai 2 meter. Peralatannya juga lengkap ya? Iya Bu, sudah lengkap. Kami punya tensimeter dan ada ngecek suhu. Kita langsung ke meja. Ini adalah ruang vaksinasi kami Ibu. Kebetulan sedang ada pasien. Sudah terlatih Ibu? Iya betul Ibu, vaksinator kami sudah terlatih di Balai Pelatihan Kesehatan Batam Ibu. Ibu, pasien yang sudah divaksinasi selanjutnya dipersilakan untuk menunggu di sini untuk observasi selama 30 menit. Kami memiliki 2 petugas di meja 4 ini Bu. Meja observasi ada Ibu Neni dan ada Ibu Sabna. Kalau untuk format meetingnya gimana ya Bu? Silakan bisa dipertanyakan langsung Ibu. Kami melalui pencatatan dengan menggunakan laptop Ibu, langsung ke aplikasi. Lalu jika ada laporan KIPI, kami akan laporkan juga melalui aplikasi. Lalu kami akan memberikan KIE dan selebaran menggunakan leaflet Bu, tentang apa yang akan dirasakan pasien atau kejadian yang mengikuti setelah dilakukan vaksin. Untuk kit mana silatiknya sudah disiapkan? Ada Bu, di ruangan perawatan kami.